tanggal 7 Maret kemarin, akhirnya Donald Trump sudah mengumumkan dia akan melakukan Crypto Summit ya. Di situ ada 30 orang terkenal yang punya Coinbase, yang punya Kraken, yang punya MicroStrategy. Wah, banyak deh orang-orang hebat semua di situ. Tapi kenapa setelah diumumkan, setelah dia pers, harga kripto malah jatuh? Nah, jadi sebenarnya beritanya itu menurut gue luar biasa bagus ya, karena dia akan menetapkan adanya Crypto Strategic Reserve ya, artinya cryptocurrency ini akan dijadikan sebagai salah satu cadangan strategik mereka lah, negara mereka. Jadi di Amerika itu kalau seperti kalian tahu, mereka ini punya cadangan strategik untuk apapun gitu loh. Minyak mereka punya, makanan mereka punya gitu kan, sumber daya alam mereka punya, emas mereka punya. Nah, kali ini kalau dia melihat adopsi kripto luar biasa, dia membuat namanya Crypto Strategic Reserve. Nah, salah satunya di dalamnya ada Bitcoin, dan dia akan membuat stockpile. Jadi ada istilahnya Bitcoin ini strategic reserve, tapi ada stockpile juga yang mereka akan keep. Itu isinya produk-produk kripto yang dibuat di US gitu, seperti Solana, XRP, Cardano, tapi ada Ethereum juga sih. Nah, yang menarik adalah setelah diumumkan mereka akan membuat Bitcoin strategic reserve, tapi harganya malah jatuh, terjun gitu kan. Kenapa bisa gitu? Ya, karena seperti biasa ya, ekspektasi orang ini terlalu tinggi terhadap suatu event. Makanya ada yang namanya istilahnya buy the rumor, sell the news gitu kan. Nah, ini terjadi terus, tidak pernah meleset gitu. Karena orang berekspektasi Trump akan menganggarkan dana untuk membeli Bitcoin dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat gitu kan. Mereka berharap, retail ini berharap harganya nge-pump. Ternyata kenyataannya adalah Donald Trump cuma bilang akan budget neutral, terus udah gitu dia tidak akan menjual Bitcoinnya, which is ini adalah berita yang sangat bagus. Dengan dia nggak jual aja itu sudah mengurangi supply di market dengan sangat signifikan, karena seperti yang kita tahu Amerika punya 200.000 Bitcoin kalau nggak salah. Nah, budget neutral ini apa? Artinya dia tidak akan mengeluarkan APBN atau anggaran baru untuk belanja Bitcoin. Nah, ini yang retail itu merasa, wah kalau misalnya gitu dia nggak akan belanja dong, dia cuma akan nyita barang atau apa. Nah, tapi jangan salah, ternyata budget neutral ini bisa pengalokasian dana dari tempat lain ke Bitcoin Strategic Reserve ini. Nah, dengan adanya si Elon Musk ini kan dia adalah menteri Doge ya, menteri Doge itu jadi kayak menteri of efficiency lah intinya gitu. Ya mungkin dengan dana yang dipangkas ini, siapa tahu ada dana yang diselamatkan dari pemangkasan hal-hal tidak berguna, ya kan? Dia kan kemarin ada umumin tuh kalau misalnya banyak kebocoran anggaran di Amerika. Jadi Amerika sama Indo mirip nih, banyak tindak korupsi yang aneh-aneh. Dia menemukan, Elon Musk itu menemukan kalau misalnya ada orang di Amerika yang tercatat masih mendapatkan manfaat kesehatan kalau nggak salah. Itu orangnya udah mati, tapi dicatatnya masih hidup. Bahkan sampai ada yang umur 230 tahun. Jadi dia udah 100 tahun dapat seperti apa ya namanya? Tunjangan gitu loh. Tunjangan hari tua lah istilahnya kayak gitu. Nah, ini kalau dihemat, siapa tahu dana-dana yang diselamatkan ini bisa dialokasikan ke Bitcoin. Nah, tapi menurut gue inilah hal yang bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya Amerika udah bilang kripto akan dijadikan strategic reserve, nggak mungkin negara lain nggak ikut. Itu aja deh, satu. Kalau misalnya dia nggak keluarin anggaran, ya seenggaknya dia sudah mengakui kripto adalah aset gitu. Bitcoin adalah aset. Jadi udah nggak mungkin lagi volatile-nya kayak dulu. Ngawung itu udah nggak mungkin menurut gue. Pasti harganya akan lebih terjaga, itu satu. Terus kedua, banyak negara yang selalu melihat tindakan yang dilakukan oleh Amerika. Kalau misalnya Amerika udah mulai, oke, gue bikin strategic reserve kripto, pasti akan ada negara-negara lain, besar maupun kecil yang ngikutin. Negara kita juga harus punya gitu. Jadi selain emas nanti akan ada Bitcoin. Nah, walaupun Amerika budget neutral, bisa jadi negara lain lebih agresif, bener nggak? Karena kan Amerika santai, duitnya banyak. Tapi negara-negara ini kan pengen maju, pengen di depan gitu kan. Mereka mungkin lebih berani. Ya istilahnya kalau orang yang punya duit besar dengan duit kecil, pasti yang kecil lebih agresif. Jadi bisa aja, semoga negara-negara lain yang ikutin. Nah, pada saat itu akan terjadi yang namanya supply shock. Karena demand-nya tinggi, supply-nya nggak ada yang buang. Nah, disitulah Bitcoin itu akan naik gila-gilaan. Jadi menurut gua, harga yang turun ini hanya sementara karena sentimen short term aja, dan bagus menurut gua. Kenapa? Karena kita dikasih kesempatan untuk beli lagi. Nah, gua sendiri di harga 80.000, 79.000, 78.000 ada beli kemarin. Ya kalau misalnya turun lagi gimana? Ya kalau masih ada dana beli lagi. Mungkin nggak turun lagi, nggak ada yang nggak mungkin. Namanya market, kita nggak ada yang tahu. Tapi gue yakin in the long term, begitu negara-negara udah mulai mengumumkan hal yang sama, harganya bisa meroket. Satu lagi, buat teman-teman yang pengen update tentang kripto, keuangan, atau apapun lah itu, gue punya komunitas gratis. Kalian bisa join di link Telegram gue di bawah, namanya Rich Psychology. Silakan sharing apapun di situ, belajar tentang keuangan, tentang kripto, tentang saham, tentang forex, whatever you want gitu loh. Dan gue akan share insight gue dan pengetahuan gue di sana. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.